Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Alfisyar Yakub Eskep MKes selaku dosen pengampu. Perkenalkan, nama saya Nadia Afrismayanti dengan NIM PO 71421251027. Mahasiswa tingkat 1A program studi D4 keperawatan. Pada kesempatan yang kali ini yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi tentang sistem saraf dan fungsinya. Jadi, sistem saraf merupakan sistem yang berperan penting dalam mengatur dan mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh manusia. Melalui sistem saraf, tubuh dapat menerima rangsangan dari lingkungan, mengolah informasi, serta memberikan respon yang sesuai. Sistem ini memungkinkan manusia untuk berpikir, bergerak, merasakan, dan menyesuaikan diri terhadap berbagai kondisi di sekitarnya. Nah, secara umum, sistem saraf manusia terbagi menjadi dua bagian utama, yaitu sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Selain itu, terdapat pula sistem saraf somatik dan sistem saraf otonom yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama itu sistem saraf pusat atau central nervous system. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak merupakan pusat kendali seluruh aktivitas tubuh manusia. Otak terbagi menjadi tiga bagian utama, yaitu yang pertama ada otak besar atau cerebrum, berfungsi untuk mengatur kesadaran, berpikir, berbicara, mengingat, serta mengendalikan gerakan yang disadari. Nah, selain itu juga otak besar juga berperan dalam mengatur fungsi sensori dan motorik. Dan yang kedua itu ada otak kecil atau cerebellum, berperan dalam menjaga keseimbangan tubuh, mengordinasikan gerakan, serta menjaga ketepatan dan kelancaran gerak motorik. Nah, yang ketiga juga ada batang otak atau brainstem, mengatur berbagai fungsi vital seperti pernapasan, detak jantung, tekanan darah, dan refleks dasar seperti menelan dan serta batuk juga. Dan B, sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sumsum tulang belakang berfungsi sebagai penghubung antara otak dengan seluruh bagian tubuh melalui serabut saraf. Selain itu juga bagian ini juga berperan dalam mengatur gerak refleks, yaitu respon otomatis terhadap rangsangan tanpa perintah dari otak. Nah, yang kedua juga ada sistem saraf tepi atau peripheral nervous system. Jadi sistem saraf tepi juga berfungsi untuk menghubungkan sistem saraf pusat dengan organ-organ tubuh lainnya. Sistem ini terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Saraf kranial atau cranial nerves. Saraf kranial juga berjumlah 12 pasang dan keluar langsung dari otak. Masing-masing saraf tersebut memiliki fungsi sensorik, motorik, atau keduanya. Oke, saya akan jelaskan saraf yang pertama itu ada saraf olfaktorius, berfungsi dalam indera penciuman. Dan selanjutnya ada saraf optikus. Yang kedua, berfungsi dalam proses penglihatan dan penerima rangsangan cahaya pada retina. Dan selanjutnya juga ada saraf okulomotor. Yang ketiga, mengatur gerakan bola mata, ukuran pupil, dan pergerakan kelopak mata.
Dan selanjutnya juga ada saraf troklear. Yang keempat, mengandalkan otot mata untuk menggerakkan bola mata ke bawah dan ke samping. Dan yang selanjutnya juga ada saraf trigeminus. Yang kelima, memberikan sensasi pada wajah, gigi, dan lidah serta mengatur gerakan mengunyah. Dan selanjutnya juga ada saraf abdusen. Yang keenam, menggerakkan bola mata ke arah samping. Dan selanjutnya ada saraf facialis. Yang ketujuh, mengatur ekspresi wajah, rasa pada 2/3 bagian depan lidah, serta sekresi air mata dan air liur. Dan selanjutnya ada juga saraf vestibulokolear. Yang 8, berfungsi dalam pendengaran dan keseimbangan tubuh. Dan yang selanjutnya ada saraf glosopharyngeus. Yang ke-9, berperan dalam pengecapan bagian belakang lidah dan membantu proses menelan. Dan selanjutnya ada saraf vagus. Yang 10, mengatur organ dalam seperti jantung, paru-paru, dan sistem pencernaan serta berperan dalam proses berbicara dan refleks menelan. Dan selanjutnya ada saraf aksesorius. Yang ke-11, mengontrol gerakan otot leher dan bahu. Dan selanjutnya yang ke-12, saraf hipoglossus. Yang ke-12, menggerakkan otot lidah yang berperan penting dalam berbicara dan menelan. Ke B, saraf spinal atau spinal nervous. Saraf spinal ini juga berjumlah 31 pasang dan keluar dari sumsum tulang belakang. Saraf ini berfungsi menghantarkan impuls sensorik dari tubuh menuju otak, serta impuls motorik ini dari otak menuju otot dan organ tubuh. Dan yang ketiga, sistem saraf somatik. Sistem saraf somatik berfungsi juga mengatur aktivitas tubuh yang dilakukan secara sadar seperti berjalan, menulis, berbicara, dan aktivitas motorik lainnya. Sistem ini bekerja dengan membawa perintah dari otak ke otak rangka, serta menghantarkan rangsangan dari reseptor sensori ke sistem saraf pusat. Dan keempat, ada sistem saraf otonom atau autonomy nervous system. Sistem saraf otonom bekerja secara otomatis tanpa kita sadari atau tanpa disadarinya. Sistem ini mengatur berbagai fungsi otak dalam seperti jantung, paru-paru, pembuluh darah, sistem pencernaan, dan kelenjar tubuh. Sistem saraf otonom dibagi menjadi 2 bagian utama juga, yaitu yang pertama ada saraf simpatis. Aktif ketika tubuh berada dalam kondisi stres atau darurat, berfungsi untuk meningkatkan detak jantung, mempercepatkan pernapasan, melebarkan pupil mata, serta menghambat proses pencernaan. Sistem ini mempersiapkan tubuh untuk menghadapi situasi, melawan atau melarikan diri. Dan yang kedua, ada saraf prasimpatik. Aktif ketika tubuh berada dalam keadaan istirahat. Fungsinya menurunkan detak jantung, memperlambatkan pernapasan, merangsang proses pencernaan, serta juga membantu tubuh memulihkan energi. Kedua sistem ini bekerja secara berlawanan, namun tetap saling melengkapi untuk menjaga keseimbangannya tubuh, atau disebut homeostatis. Jadi, kesimpulannya, sistem saraf merupakan jaringan yang sangat kompleks dan memiliki peran penting dalam mengatur serta mengordinasikan seluruh aktivitas tubuh manusia. Melalui sistem saraf, tubuh mampu menerima rangsangan, mengolah informasi, dan memberikan respons yang sesuai terhadap lingkungan. Tanpa adanya sistem saraf, manusia tidak dapat berfungsi dengan baik maupun beradaptasi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Demikian pemaparan saya mengenai sistem saraf dan fungsinya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Alfisyar Yakub Eskep MKes atas bimbingannya dan perhatian yang telah diberikan.
Mohon maaf apabila ada salah kalimat atau salah kata. Semoga penjelasan ini juga dapat bermanfaat bagi semuanya dan menambah wawasan bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.